Halo semua, perkenalkan saya Rifki. Di episode sebelumnya kita sudah berhasil menginstal Java ya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menggunakan Eclipse sebagai editor untuk menulis kode Selenium. Sebenarnya ada banyak kode editor yang bisa kalian temukan di internet. Tapi karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java, menurut saya Eclipse adalah salah satu yang terfavorit. Langsung aja kita download Eclipse-nya, kita buka browser, kemudian kita ketik Eclipse download. Kita enter aja, lalu akan tampil di bagian atas ada official website dari Eclipse. Klik aja. Terus kita coba scroll ke bawah. Ketemu ada install Eclipse ya. Cuman di sini kita akan spesifik ke download packages. Teman-teman bisa klik aja ini download packages. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita download yang Eclipse IDE for Java Developers. Di sebelah kanan sini, teman-teman bisa lihat ya, ada Windows, Macintosh, dan Linux. Karena saya menggunakan sistem operasi Windows, saya install yang ini. Sebenarnya download ya, bukan install. Jadi kalau diklik, teman-teman tinggal klik download aja. Nanti formatnya dalam bentuk compress.zip ya, seperti ini. Jika teman-teman sudah selesai download file zip-nya, nanti teman-teman tinggal diekstrak aja, terserah mau di folder manapun. Kalau di sini saya ekstrak here aja. Berhasil diekstrak, kita mendapatkan satu folder Eclipse, klik 2 kali lalu buka aplikasinya. Ketika aplikasi Eclipse dibuka, kita diminta untuk memilih direktori project yang kita buat akan disimpan di mana. Secara default, Eclipse akan menyimpan di folder lokal kita ya. Cuman kalau kita nggak mau, kita bisa browse sendiri. Saya sih akan browse sendiri gitu ya. Kalau udah klik launch, nanti dia akan membuat folder untuk project kita sendiri. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Eclipse. Nantinya kita akan menulis script automation Selenium menggunakan bahasa Java di Eclipse IDE ini. Ini kita close aja ya. Lalu di sebelah kiri ada tampil Create Java Project. Oke, kita klik aja buat Java Project-nya. Project name kita buat pengenalan. Oke, lalu ini kita abaikan dulu aja ya. Semuanya kita abaikan. Terus create module info nggak perlu. Kita next dulu. Setelah di next, bla 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 project ya ini kita abaikan aja, langsung finish ya. Satu Java project berhasil kita buat dengan folder kosong ya. Jadi cuman ada folder src aja. Nantinya di sini kita akan menulis semua project automation Selenium-nya gitu ya. Secara umum di sini kita hanya bisa menulis sintaks Java aja nih. Jadi si project yang kita buat di pengenalan ini, si Java belum punya pengetahuan mengenai Selenium. Maka dari itu kita butuh yang namanya library ya, library Selenium untuk kita kenalkan pada project yang kita buat menggunakan bahasa pemrograman Java. Gimana nih caranya agar library-nya bisa terpasang di project kita? Caranya kita butuh yang namanya Maven, teman-teman. Apa itu Maven? Nah, nanti kita akan bahas terpisah ya mengenai ini. Dan nantinya berkaitan dengan Maven, kita bahas juga soal framework. Tapi nggak sekarang. Untuk saat ini, kalian bisa ikuti saya dulu langkah-langkahnya. Singkatnya, Maven ini adalah salah satu sentral repository untuk project-project yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java. Caranya kita ke browser, terus kita kunjungi, ketik aja di browser Maven repository. Nah, di paling atas nih ada website Maven repository. Kita klik aja, sudah kebuka halaman Maven repository. Lalu
di bagian atas di sini kita ketik aja nih Selenium. Enter. Setelah di enter, di paling atas ada Selenium Java. Kita klik aja. Seperti biasa ya, kalau kita perlu download sesuatu, kita akan menggunakan latest version yang bisa kita lihat sekarang. Apapun latest versionnya saat ini, teman-teman bisa gunakan ya. Dan pada saat video ini direkam, latest versionnya adalah versi 4.15. Ini kita klik aja, kita scroll ke bawah. Di sini ada dependensi ya namanya, dependensi. Kita bisa ambil code ini, klik kanan salin, lalu kita kembali ke project yang kita buat. Di project Java ini, kita klik kanan, kemudian configure, lalu convert to Maven project. Kita butuh group ID dan artifact ID. Group ID ini adalah nama organisasi atau perusahaan kalian lah ya. Karena kita nggak punya perusahaan atau organisasi, kita buat aja group ID-nya sebagai portal quality assurance. Nah, kemudian artifact ID-nya ini adalah nama project yang kita buat, gitu ya. Nah, sisanya kosongin aja nggak apa-apa. Finish. Selesai dibuat, nanti teman-teman projectnya akan berubah ya, strukturnya seperti ini. Jadi Java project yang tadi kita buat akan berubah menjadi Maven project. Sebenarnya yang berubah itu cuman strukturnya aja. Selebihnya terkait bahasa pemrograman yang dipakai, kita tetap menggunakan bahasa pemrograman Java. Di project Maven ini kita akan menemukan file pom.xml. Disinilah kita bisa paste dependensi yang kita copy dari website Maven tadi. Kita akan paste di atas build, di bawah version. Cuman kita buat dulu nih taggingnya nih. Kita buat tag namanya dependencies. Nah, seperti ini ya. Terus kita enter lagi biar ke bawah. Terus kita paste Selenium Java-nya. Kenapa tuh kita harus copy ini ke dalam project kita? Karena nantinya kalau kita save, secara otomatis dan secara online, si Eclipse ini akan mendeteksi bahwa ada sesuatu hal yang dimasukkan ke dalam project, yang mana datangnya itu dari Maven repository ini. Jadi si Eclipse ini akan connect secara otomatis ke Maven repository, lalu mendownload semua library atau semua jar yang bisa kita gunakan pada project ini. Nah ini kalau misalkan kita save, oke, kelihatan ya bedanya? Di sini ada Maven dependencies. Ya kalau kita buka semua library dalam formatnya jar ya, di sini ada jar semua. Itu langsung otomatis masuk. Dan sekarang project kita sudah memiliki pengetahuan Selenium gitu. Kalau di Eclipse teman-teman nggak otomatis nampilin jar kayak saya ini, teman-teman bisa klik project di sini, terus build automatically-nya jangan lupa dicentang. Kalau belum dicentang ya dia nggak akan otomatis seperti ini. Jadi dicentang aja lalu klik save. Nanti otomatis dia akan mendownload secara online. Selesai ya. Jadi di episode ini kita sudah berhasil menginstal Eclipse untuk editornya. Lalu kita juga sudah bisa memberikan pengetahuan Selenium pada project Java yang kita buat. Kalau di Eclipse teman-teman, indentasi kita bisa rapihin secara otomatis menggunakan Ctrl Shift F. Setelah kita ketikkan Ctrl Shift F, semuanya akan rapi gitu. Contoh misalkan ini nggak rapi gitu ya. Dependensi ini saya nggak rapihin gitu ya. Terus saya ketik Ctrl Shift F. Semuanya akan kembali rapi indentasinya. Episode ini selesai. Kita sudah berhasil install Eclipse dan kita juga berhasil membuat project Maven. Lalu kita juga
berhasil mengimplementasikan dependensi Selenium. Mungkin segitu dulu videonya teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya.